Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Valenbrina Putri, NPM 21100000114. Di sini saya akan menjelaskan peradilan HAM internasional. Nah, yang pertama ini ada action in the produksi and trial rules dalam Statuta Roma 1998, aktor-aktor utamanya dalam proses peradilan ICC melibatkan jaksa penuntut umum, hakim, serta tersangka atau terdakwa. Nah, jaksa penuntut ini menyelidiki dan menuntut kasus, sedangkan hakim memastikan ketaatan hukum, sementara tersangka memiliki hak untuk mempertahankan diri. Sedangkan korban dalam beberapa kasus juga dapat menjadi saksi yang memainkan peran penting dalam membuktikan kebenaran. Semua peran diatur secara cermat untuk mencapai keadilan dalam penanganan kejahatan internasional. Nah, yang kedua ini ada jurisdiction and admissible producer. Nah, ini tuh dalam Statuta Roma 1998 di ICC mengatur yuridiksi dan prosedur kelayakan admissible untuk menentukan kasus yang dapat diadili di ICC memiliki yuridiksi atas kejahatan genosida terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi. Nah, yuridiksi ini hanya berlaku jika yuridiksi nasional tidak efektif atau kamar. Nah, pra-persidangan menetapkan layak diadili di ICC. Proses kelayakannya menilai apakah kasus masuk ke yuridiksi ICC dan apakah yuridiksi nasional tidak menanganinya secara memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan internasional. Nah, jika yuridiksi nasional memadai, ICC mungkin menganggap kasus tersebut tidak sesuai untuk diadili dan diangkat di internasional. Yang ketiga, the criminal investigation. Nah, ini tuh ICC berdasarkan Statuta Roma 1998, proses penyidikan kejahatan dimulai oleh kantor jaksa penuntut. Nah, kantor ini berwenang untuk menyidiki kasus kejahatan internasional yang masuk yurisdiksi ICC, melibatkan identifikasi tersangka, pengumpulan bukti, dan dokumentasi kejahatan yang diduga terjadi, metode penyelidikannya, terus mencakupi wawancara, analisa forensik, dan kerjasama dengan lembaga internasional atau nasional. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bukti memadai untuk pengadilan. Jaksa penuntut juga berkoordinasi dengan pihak berwenang relevan. Proses ini adalah langkah awal krusial untuk membangun kasus yang kuat, memastikan integritas dan keadilan dalam peradilan di ICC. Nah, mungkin di slide selanjutnya ini ada prosesi and indictment, yaitu mengatur proses penuntutan dan membuat dakwaan. Office of the Prosecution bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan terhadap tersangka. Dakwaan sebagai pernyataan tertulis merincikan tuduhan kejadian dan berisi bukti pendukungnya. Dokumen ini diajukan ke pra-trial chamber untuk meninjau sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan. Selama proses ini, tersangka dapat memberikan tanggapan atau keberatan terhadap dakwaan. Pengajuan indictment adalah langkah krusial yang memastikan kecukupan bukti sebelum proses persidangan di ICC dimulai. Lalu, nih pra-trial produksi itu tahap persidangan merupakan fase kunci pra-trial produksi, yaitu tahap pra-persidangan merupakan fase kunci sebelum persidangan utama. Ini mencakup konfirmasi dakwaan oleh pra-trial chamber yang
menilai kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan. Tahap ini memastikan bahwa bukti yang cukup ada sebelum memulai persidangan resmi. Selain itu, pra-persidangan dalam melibatkan persidangan praktis seperti penjadwalan, manajemen bukti, aturan prosedural, dan mediasi. Tujuannya adalah memastikan jalannya persidangan sesuai prinsip keadilan dan prosedur hukum, memberikan dasar yang kuat untuk mengadili ICC yang adil dan transparan. Lalu ada Federally Rules, yaitu dalam Statut Roma 1998, hukum acara ICC mengatur aturan bukti untuk memastikan relevansi, kepercayaan, dan kesesuaian dengan standar internasional. Prinsip peradilan menjadi landasan utama, menekankan keperluan memperhatikan hak-hak tersangka, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan proses peradilan. Aturannya juga menetapkan jenis bukti yang dapat diterima, standar penerima, dan evaluasi kekuatan bukti oleh hakim. Kesaksian yaitu dokumen bukti forensik dan informasi lainnya harus memenuhi standar yang memadai. Hakim memainkan peran penting dalam menilai dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti, menjaga keadilan, kebenaran, dan integritas dalam proses peradilan internasional. Aturan ini mengarahkan pengumpulan presentasi dan menilai bukti agar keputusan didasarkan pada informasi sah dan relevan. Lalu di sini ada Administration of Guilt Plea Bargaining, yaitu penegakan pengakuan kesalahan bersalah dan perundingan kesepakatan memainkan peran penting dalam proses peradilan. Meskipun ICC tidak mengatur pengakuan kesalahan secara eksplisit, mengaku sukarela tersangka dapat mempengaruhi penanganan khusus dan putusan hakim terkait hukuman. Plea bargaining yang umum dalam peradilan nasional jarang terjadi di ICC karena kompleksitas dan seriusnya kejahatan internasional. Keputusan mengenai kesalahan dan hukuman di ICC cenderung didasarkan pada keadilan dan integritas proses peradilan, sehingga mekanisme formal perundingan kesepakatan kurang umum digunakan. Implementasi pengakuan kesalahan di ICC berdasarkan di pengadilan pidana nasional. Lalu ada trial and judgment, yaitu tahap persidangan inti dari proses peradilan di ICC. Ini melibatkan penilaian bukti, argumen, dan keputusan akhir atas kasus. Nah, persidangan ini juga melibatkan hakim-hakim berkualifikasi tinggi, jaksa penuntut, pembela, dan terdakwa atau tersangka. Pihak-pihak menyajikan bukti dan argumen, hakim menilai kekuatan bukti, dan setelah semua proses peradilan memberikan keputusan mengenai kesalahan dan hukuman. Keputusan tersebut mencerminkan evaluasi hakim terhadap semua aspek kasus, menegakkan keadilan internasional, dan memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan manusia, perang, genosida, dan agresi. Lalu di sini ada Apple Producing, yaitu memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan banding. Mahkamah banding terdiri dari hakim berwenang meninjau ulang keputusan-keputusan tersebut berdasarkan argumen dan bukti baru yang dianggap relevan. Nah, proses ini memungkinkan evaluasi ulang keputusan hukum, memastikan kepatuhan terhadap standar tinggi, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam proses peradilan di ICC. Memutuskan mahkamah banding dapat memperkuat, mengubah, atau membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama, pendukung keadilan dan kualitas proses peradilan. Di sini ada standing penalties and repulsive
to victim, yaitu tahap akhir penting dalam proses peradilan di ICC sesuai Statuta Roma 1998. Setelah persidangan dan penuntutan kesalahan, ICC mempertimbangkan hukuman seperti pidana penjara, denda atau sanksi lain sesuai dengan seriusnya kejahatan, menekankan memberikan kompensasi kepada korban melalui restitusi, rehabilitasi, atau membantu untuk memperbaiki kerugian fisik, psikologis, atau material yang diderita. Pentingnya, tahap ini adalah menegakkan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional dan memastikan keadilan, melibatkan hukuman kepada pelaku serta memberikan kompensasi kepada korban. Ini mencerminkan komitmen ICC untuk menghormati hak-hak korban dan memulihkan kerugian akibat kejahatan yang ditangani oleh peradilan internasional. Dari saya presentasinya, apabila ada kesalahan-kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.